Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan di tutorial pembuatan game edukasi, yaitu judulnya adalah dunia binatang ya, atau dunia hewan. Kemarin kita sudah sampai membuat dua scene ya, yaitu scene opening ya, yang berisi gambar seperti ini dan hanya sekedar icon loading. Terus kita sudah membuat menu awalnya, yaitu seperti ini ya, terdapat menu-menu seperti ini ya. Ini nanti akan kita buat tombol ya, agar bisa kita klik dan menuju ke tampilan berikutnya. Sebelum itu kita lihat kembali desain prototipe kita ya, desain UI kita ya, desain tampilan kita, yaitu kita sudah membuat loading awal ini ya. Ini sudah selesai. Terus menu utama juga sudah selesai ya. Setelah itu kita buat tampilan berikutnya, yaitu pengenalan hewan ya, game dan quiz ya. Kita buat pengenalan hewan dulu. Oke, langsung saja ke project sebelumnya ya. Kita buat scene baru ya. Kita harus ke panel scene dulu ya. Jika kalian belum menemui panel scene di tampilan aplikasi kalian bisa mengaksesnya di window. Terus kalian pilih checklist scene. Oke, kalau sudah seperti ini kalian tambah scene baru ya. Kalian rename scene-nya yaitu menjadi mengenal hewan. Oke. Untuk penamaan scene, penamaan layer, penamaan objek apapun itu di dalam pembuatan game edukasi, karena kita memakai sebuah bahasa pemrograman ya, tolong ini diperhatikan ya, huruf besar, huruf kecil itu nanti akan pengaruh di bagaimana kita membuat action scriptnya ya, bagaimana kita membuat codingnya, itu akan berpengaruh karena kita nanti coding itu berinteraksi dengan sebuah teks. Jadi saat kita memanggil sebuah scene atau memanggil sebuah objek ataupun movie clip ya, ataupun lainnya, itu pasti kita akan memanggilnya dengan cara mengetikkan namanya, dan namanya itu harus sama persis, baik kapitalnya ya ataupun spasinya. Jadi untuk penamaan apapun itu di project ini, itu kalian harus perhatikan. Setelah kalian membuat scene baru yaitu mengenal hewan, kita isikan gambarnya ya. Kita ambil backgroundnya ya. Tadi kita sudah memakai background apa aja, biru ya, sama seperti ini. Jadi kita untuk scene yang mengenal hewan, kita backgroundnya buat yang berbeda ya. Oke, mungkin yang ini aja ya. Oke, yang background 2 kalian ambil, seret ke sini ya. Oke, ini kita sembunyikan dulu. Untuk tampilannya kalian pilih show in frame atau show in windows. Oke, seperti ini biar kelihatan semua. Setelah itu kalian sesuaikan backgroundnya ya. Ini backgroundnya ya. Terus kita lihat konsepnya lagi, yaitu di sini ada hewannya. Terus di sini ada tombol kembali ya, untuk kembali lagi ke menu utama ya. Terus ini ada judul halamannya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kalian ke buat layer baru ya. Ini kalian yang tadi layer 1 ini kalian buat ini rename jadi namanya BG atau background. Setelah itu kalian buat layer baru lagi ya, yang ini ya, itu kalian rename hewan. Oke, terus kalian impor lagi, file impor ya. Kalian cari di project kalian, yaitu hewannya itu ada 3 ya. Ini untuk sampel saja. Oke, kalau sudah kalian ambil hewannya, mana ya, ini ya, kita ambil jerapah dulu. Oke, seperti ini kalian sesuaikan. Oke, terus komponen apa aja yang diperlukan ya? Di sini ada tombol next dan back ya. Terus ada namanya. Oke, kita kasih nama. Oke, untuk membuat segitiga ya, kita bisa menggunakan Polystar tool ya. Terus pada panel properties
di paling bawah ada option, kalian pilih. Nah, itu kalian pilih 3 ya. Karena sisi dari segitiga adalah 3 ya jumlahnya. Oke, terus kalian buat seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, sebelum kalian membuat ini seharusnya kita buat layernya sendiri dulu ya, karena layernya nanti biar nggak bercampur dengan background dan hewannya. Jadi ini saya undo dulu, kita buat layer baru dulu, yaitu ini navigasi, nav ya. Kalian ke Polystar lagi, terus kalian buat lagi. Oke, seperti ini ya. Kalian sesuaikan warnanya, kalian ganti yang menarik ya, karena mengenal hewan ini pasti ditujukan untuk penggunanya adalah anak-anak ya, jadi buat yang menarik juga. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Terus warnanya kalian ke properties, kalian cari yang bagus ya. Ini saya pakai warna merah, outline-nya itu merah tua. Oke, seperti ini ya. Setelah itu saya pengen menebalkan outline-nya. Ke properties ya, outline-nya mungkin 3 ya ukurannya. Oke, biar agak besar. Terus ini kalian copy paste. Terus untuk tombol next-nya. Oke. Untuk memutarnya bisa kita buat seperti ini ya. Tapi untuk memutar manual seperti ini nanti takutnya tidak sama dengan yang ini ya panjangnya. Jadi kita pakai cara yang berbeda ya. Jadi klik, terus kalian ke menu modify, terus kalian pilih transform, terus flip. Kalau flip horizontal itu ke kanan ke kiri, kalau flip vertikal itu ke atas ke bawah. Jadi kita pilih flip horizontal ya, seperti ini. Terus kalian sesuaikan lagi posisinya kayak gini ya. Oke, terus kita ke atas lagi ya. Kita cek lagi desainnya ya, ini ya. Ini adalah nama halamannya, nama judul halaman. Terus ini tombol back ya, untuk kembali lagi ke sini ya. Oke, teksnya seperti ini, mengenal hewan. Untuk desain-desain ya kayak seperti ini, aset-aset desain lebih baik kalian desainnya itu di aplikasi desain ya, bisa Adobe Illustrator atau Corel Draw atau Inkscape atau yang lain ya, karena kalau kita desainnya di di Flash ini kurang begitu maksimal ya. Oke, untuk sementara gini dulu ya. Terus ini nanti saya agak pinggirkan karena nanti di sebelah kanan ada tombol kembali ya. Oke, tombol kembalinya itu kita buat sendiri juga. Oke, tombol kembalinya saya ambilkan ini aja ya, tapi saya ganti warnanya seperti ini. Oke, warnanya mungkin warna apa ya, biru tua mungkin. Oke, terus untuk bawahnya ya, untuk namanya, nama hewannya kita taruh di bawah ini, jerapah.
Untuk warnanya ini saya ganti aja biar selaras ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, walaupun ini kurang bagus sebenarnya ya, kalian bisa perbagus sendiri ya. Oke, untuk tombol next ya, nanti cuma ganti saat kita next itu kita pindah ke frame berikutnya ya. Tinggal ganti gambar hewannya, terus kita ganti juga gambar teksnya, yang lainnya kita buat sama. Jadi kita buat insert keyframe semua di semua layer ya, terus kita hapus ini ya. Ini tidak hapus, yang tadi tidak kita hapus, jadi yang di tadi masih ada ya, yang di frame 1, frame kedua itu gambarnya kita ganti, kita hapus dulu, terus kita ganti gambar lainnya, yaitu sini ya, contohnya singa ya. Oke, terus ini ganti singa. Oke, terus kita tambah lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi jerapah, singa, dan gajah. Oke, untuk halaman mengenal hewan atau tampilan mengenal hewan kita sudah selesai. Oh iya ya, ini gambarnya maksudnya kita bisa mengetahui apa makanannya hewan, apa dia karnivora atau apa. Terus kita bisa membeli simbol seperti ini ya, apakah dia suaranya seperti apa dan seterusnya. Oke, selanjutnya ya, kita nggak membuat tampilan lagi ya, itu besok saja ya, di pertemuan berikutnya. Untuk setelah ini kita buat codingannya atau membuat programnya agar tombol ini saat diklik dia menuju ke sini ya, menuju ke tampilan scene mengenal hewan ya. Kita buat seperti itu. Oke, sekarang kita pergi ke menu awal ya, karena tombolnya ada di menu awal ya. Caranya seperti ini. Gambarnya yang telah kalian drag itu belum berupa sebuah tombol, jadi itu hanya gambar biasa. Kalian buat simbol dulu ya, convert to symbol, terus pilih button ya, button ya, terus oke aja. Oke, udah. Terus di properties kalian namai buttonnya btn button apa, button underscore mengenal hewan, jangan ada spasi ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi saat ini diklik kita langsung menuju ke mengenal hewan ya. Jadi karena untuk halaman atau tampilan ini kita beri stop ya, saat kita beri stop di suatu halaman itu dia tidak akan bisa
kemana-mana ya tanpa adanya perintah ya. Jadi kita berikan perintah saat pengguna mengklik ini, baru dia akan diarahkan ke mengenal hewan sesuai tombol yang dia klik ya. Contohnya ini. Oke, kita buat ya, tadi sudah membuat tombol ya. Sekarang kita bisa gunakan langsung saja kita langsung ke action scriptnya ya. Action scriptnya sudah kalian ada di frame 50 ya. Kita nggak usah membuat action lagi ya. Kita cukup pakai yang 50 ini. Di sini isinya apa? Kemarin isinya adalah fungsi stop ya. Kita bisa meneruskan ngodingnya di frame tersebut ya. Kita pergi ke action. Oke, lihat ada stop ya. Oke, biar kelihatan saya ke notepad aja. Ngodingnya saya di sini dulu ya. Nanti akan saya copy paste ke situ biar kalian kelihatan. Oke, tadi sudah ada stop gini ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, langsung saja ya. Kalian perintahkan itu, kalian panggil nama tombol ya. BTN apa tadi? BTN mengenal hewan. Ingat, besar kecil huruf sangat pengaruh. Setelah itu kalian berikan sebuah fungsi namanya add event, besar kecil perhatikan ya, listener ya, seperti ini, add event listener, jangan lupa titik koma. Oke, setelah ini kalian isikan add event listener. Ini adalah fungsi dimana si tombol yang diberi add event listener ya, ini tombol mengenal hewan tadi, itu bisa merespon saat dia diberi event. Event ini bisa berupa klik, bisa double klik, atau klik kanan, atau scroll, atau hover, apapun itu ya, itu termasuk event ya. Jadi penggunaan add event listener ini biar si tombol ini bisa merespon saat kita memberikan event. Jadi sebelum adanya fungsi ini, sebelum diberi fungsi add event listener, maka tombol yang tadi kita buat itu hanya berupa tombol kosong, tidak ada fungsinya. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan. Add event listener kita berikan parameter di dalam kurung awal ini. Itu parameter yang pertama itu yaitu klik dengan petik ya. Ini maksudnya saat tombol BTN, tombol yang namanya BTN mengenal hewan ya, tombol tadi ya, itu saat kita klik atau kita berikan event sebuah klik, dia akan melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu diisi di parameter selanjutnya, yaitu ini pisahkan dengan koma ya, parameter 1 dan parameter 2 diisikan dengan koma. Untuk parameter kedua itu diisi sebuah fungsi ya, fungsi function ya. Nah, seperti ini ya, terus seperti ini ya, kita buat fungsi ya, fungsi baru di dalam fungsi ya. Jadi ini fungsi di dalam fungsi. Oke, setelah itu kurung kurawal. Ini kita sedang membuat fungsi di dalam fungsi ya. Oke, jadi ada kurung kurawalnya. Terus apa? Namanya go to and play. Go to and play, fungsi lagi ya, ini berupa fungsi lagi ya, titik koma ya. Oke, ini penulisannya mungkin susah dibaca ya, jadi saya buat dia menurun saja penulisannya. Jadi gini, saya enter seperti ini, saya pisahkan seperti ini ya, biar kalian tidak bingung. Jadi go to and play ini juga merupakan fungsi yang sudah ada, semacam stop ya, fungsi. Jadi kayak stop ini tapi fungsinya beda. Jadi fungsi yang sudah tertanam dalam action script itu ada banyak sekali, contohnya stop, dan sekarang kita memakai go to and play. Go to and play ini digunakan untuk kita loncat ya, loncat pergi ke suatu scene atau suatu frame tertentu di dalam satu project ini. Jadi kita loncatnya pakai ini. Oke, terus kalian buat namanya apa tadi, scene-nya mengenal hewan tanpa spasial. Oke, mengenal hewan, koma 1. Apa maksud 1? Ini maksudnya jumlah frame. Jadi ini adalah nama scene, ini nomor framenya. Jadi mulai
di frame keberapa kalian ingin memutar scene-nya. Jadi saat kalian loncat ke scene ini terus kalian langsung mendarat ke frame berapa, frame 1 ya, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya coba kalian jalankan ya di action script kalian ya, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kalian tes movie, CTRL enter atau control test. Oke, ada yang error ya. Di sini ada error layer 1 layer action frame 98 line 4 itu ini. Oh, apa yang keliru ya? Oke, oh iya, ini kebalik ya. Jadi go to end play itu frame-nya dulu baru. Jadi kita mendeskripsikan frame-nya dulu baru nama, lihat ya, nama scene-nya. Jadi frame dulu terus baru ke scene-nya apa. Jadi frame berapa dulu langsung scene-nya. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Oke, jadi gini, BTN mengenal hewan, tombol ini saat kita klik itu akan menjalankan fungsi ini, yaitu isinya fungsinya adalah go to end play, di mana go to end play ini berfungsi untuk pergi ke scene tertentu atau frame tertentu. Di sini kita pergi ke scene atau frame pertama di scene mengenal hewan. Ya, kalau mengenal hewan ini kita hapus hanya angka 1 seperti ini, dia akan lari ke frame 1 di scene yang aktif, yaitu di scene yang aktif adalah tombolnya ini di mana, yaitu di menu awal ya, di menu awal. Jadi dia hanya kembali lagi ke scene frame 1 tapi masih di menu awal ya, tidak loncat ke scene yang berbeda lah. Ini kalau ini kita berikan nama scene-nya, kita langsung mengarah ke nama scene-nya, yaitu mengenal hewan, nama scene yang telah kita buat tadi. Ya, jadi di frame 1 di scene mengenal hewan. Jadi saat kita jalankan atau saat kita berikan klik pada tombol BTN mengenal hewan ini, itu nanti dia akan menjalankan perintah ini, yaitu langsung loncat ke frame 1 di scene mengenal hewan, seperti itu. Oke, kita coba. Oke, tadi keliru ya, harusnya kita berikan parameter yang pertama itu nomor frame, terus selanjutnya nama scene-nya. Tadi kebalik, nama scene baru nomor frame-nya, jadi kebalik. Jadi nggak boleh kebalik-kebalik. Oke, kita coba play lagi, CTRL enter. Oke, ini ya. Nah, ini kita loading dulu 2 detik terus pindah. Ya, ini tidak akan pindah lagi ke scene berikutnya karena ini kita kasih stop di scene ini. Jadi saat ingin berpindah kita harus memberikan perintah dulu ya, yaitu sudah kita berikan tadi, yaitu saat kita menekan tombol ini yang namanya tadi TB mengenal hewan ya. Ini saat diklik ya, lihat saat diklik dia akan langsung ke scene mengenal hewan. Coba kita klik ya, klik. Ya, langsung kembali lagi ke sini. Kenapa? Karena scene yang di mengenal hewan itu belum kita kasih stop ya, belum kita kasih stop. Jadi scene yang ini kita belum kasih stop. Jadi saat dia langsung mengarah ke scene ini dalam sekejap menjalankan semua frame yang ada, seret, terus dia kembali lagi ke scene awal di sini, yaitu opening ya. Jadi kita setiap scene kita langsung kasih stop ya. Oke, kita kasih stop atau action stop ya di sini ya. Kita tambah layer baru, kita berikan nama layernya yaitu action, terus kita berikan stop di frame 1 ya. Klik frame 1 terus kita ke action, masih kosong kan, terus kita berikan fungsi stop di sini ya, biar dia berhenti, jadi dia nggak kembali lagi ke opening lagi ya. Oke, simpan, jangan lupa. Terus kalian tes lagi ya, caranya CTRL enter, loading dulu 2 detik, langsung ke sini ya, langsung kita bisa mengklik ini. Kita coba klik, nah, berhenti di sini ya, berhenti di sini. Lihat mengenal hewan ya, ini belum bisa kita klik ya, berhenti di sini. Saat kita klik kita lanjut ke menu hewan yang lain. Saat kita kembali lagi ini kita buat tombol juga di sini, kembali lagi ke sana. Jadi kalau kita belum buat tombol ya kita nggak bisa kembali, kita harus close dulu aplikasinya baru kita. Nah, itu sangat merepotkan. Jadi navigasi ini sangat penting ya, navigasi seperti ini. Oke,
Itu tadi cara kita berpindah scene ya dan pindah frame ya. Itu tadi actionnya namanya. Ya mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai sini dulu ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.